Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuleka Permatasari dengan NPM 1921748. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang alat-alat meteorologi dan klimatologi beserta fungsi, satuan, cara kerja, dan cara penempatannya. Selamat menyaksikan. Alat yang pertama yaitu gelas ukur. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur larutan serta mengukur curah hujan dari alat penakar hujan. Satuannya yaitu mililiter. Cara penggunaannya yaitu pegang gelas ukur lalu arahkan ke arah keran. Lihat berapa air yang masuk ke dalam gelas ukur. Jika air tersebut lebih dari gelas ukur, maka tampung lagi air di dalam gelas ukur lalu jumlahkan berapa mililiter. Lalu cara penempatannya yaitu taruh di dalam ruangan atau tidak terkena sinar matahari secara langsung. Alat yang kedua yaitu hygrometer. Hygrometer berfungsi untuk mengukur kelembaban secara relatif. Satuannya yaitu Celsius atau Fahrenheit. Cara pemakaiannya yaitu terdapat dua skala yang menunjukkan kelembapan dan temperatur. Tunggu lalu baca skala yang tertulis. Jika skala yang tertulis bertulisan H yaitu kelembaban, dan jika derajat Celcius yaitu suhu. Cara penempatannya yaitu di luar atau di dalam ruangan. Yang ketiga adalah termometer bola basah dan bola kering. Termometer bola basah dan bola kering yaitu berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan. Bola kering untuk suhu, bola basah untuk kelembapan. Satuannya yaitu derajat Celcius, Fahrenheit, dan persen untuk kelembapan. Cara kerjanya yaitu letakkan termometer di ruangan terbuka dan tunggu hingga 10 menit, maka suhu akan terlihat. Untuk termometer bola basah, bagian bawahnya dilapisi kain yang basah dan air raksa akan mengembang ketika menerima panas. Cara penempatannya yaitu ditempatkan di mana saja di tempat yang datar dan menggantung. Alat keempat adalah altimeter. Altimeter berfungsi untuk mengukur ketinggian suatu tempat berdasarkan permukaan air laut. Satuannya yaitu mdpl atau feet. Cara kerjanya, altimeter bekerja berdasarkan tekanan udara sesuai perbedaan ketinggian. Cara penempatannya yaitu sebaiknya altimeter tidak disimpan di dalam ransel karena dapat mempengaruhi prinsip kerja altimeter. Alat kelima, lightning counter. Lightning counter berfungsi untuk mengetahui banyaknya sambaran petir yang mengenai sebuah penangkal petir pada struktur bangunan. Cara kerjanya yaitu merekam catatan sambaran petir yang mengenai data penangkal petir, kemudian dari data tersebut bisa menampilkan kerusakan. Cara penempatannya yaitu biasanya dipasang bersama alat penangkal petir pada AWS atau TMOS. Alat yang keenam yaitu ombrometer. Ombrometer yaitu alat untuk pengukur curah hujan. Satuannya yaitu milimeter atau mm. Cara kerjanya yaitu air hujan akan masuk ke dalam corong. Untuk penghitungannya yaitu buka keran lalu ukur, lalu ditampung ke dalam gelas ukur, lalu baca dan catat hasilnya. Cara penempatannya, ombrometer harus ditempatkan di tempat yang jauh dari pepohonan dan bangunan-bangunan. Selanjutnya adalah open pan evaporimeter. Open pan evaporimeter berfungsi untuk menghitung penguapan air secara langsung. Satuannya yaitu milimeter. Cara kerjanya yaitu dengan melihat perbedaan tinggi air pada panci. Air yang ada di dalam panci merupakan gambaran penguapan udara dalam 1 meter persegi. Biasanya
alat ini dibantu oleh Hawk Gauge and Stilwell. Cara penempatannya yaitu di bidang datar dan jauh dari pepohonan dan bangunan. Selanjutnya yaitu anemometer digital. Anemometer digital berfungsi untuk mengukur kecepatan arah angin. Satuannya yaitu kilometer per jam. Cara kerjanya yaitu cukup mudah dengan menekan tombol on atau off pada anemometer digital. Maka semua pengukuran akan tertampil pada layar. Angka juga akan langsung muncul di speedometer. Tingkat keakuratan anemometer digital yaitu sekitar 0,5 meter per second. Penempatannya yaitu di luar ruangan. Selanjutnya adalah termometer apung. Termometer apung berfungsi untuk menghitung maksimal atau minimal suhu di dalam air selama 24 jam. Satuannya yaitu derajat Celcius atau derajat Kelvin. Cara kerjanya yaitu suhu maksimal ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam tabung bawah. Untuk menyetel kedudukan indeks kembali setelah suhu dibaca digunakan magnet batang. Cara penempatannya yaitu mengapung di atas air. Alat selanjutnya yaitu sangkar meteorologi. Sangkar meteorologi berfungsi untuk tempat penempatan alat meteorologi. Cara kerjanya yaitu berventilasi, double jeruji, mengalirkan udara keluar masuk. Kegunaannya yaitu untuk menahan tiupan angin kencang, radiasi sinar matahari, dan hujan. Cara penempatannya yaitu pintu sangkar menghadap utara dan selatan. Sangkar dicat putih agar memantulkan sinar matahari, ditempatkan di lapangan terbuka. Alat selanjutnya yaitu Hawk Gauge and Stilwell. Alat ini berfungsi untuk mengukur perbedaan tinggi air pada panci penguapan. Satuan alatnya yaitu milimeter. Cara kerjanya yaitu putar skrup pada pengatur Hawk Gauge dan catat skalanya. Catat skalanya yang ditunjukkan pada skrup mikrometer. Sementara Stilwell membuat air dalam bejana menjadi lebih tenang dibandingkan air pada panci. Cara penempatannya yaitu ditempatkan pada alat open pan evaporimeter. Selanjutnya ada termohygrograph. Fungsi alat ini yaitu mencatat suhu udara dan kelembaban nisbi. Satuannya yaitu derajat Celcius dan persen. Cara kerjanya yaitu sensor suhu terbuat dari logam. Bila udara panas logam memuai dan menggerakkan pena ke atas, dan sebaliknya sensor kelembaban udara terbuat dari rambut manusia. Cara penempatannya yaitu diletakkan di luar ruangan. Alat selanjutnya yaitu barometer aneroid. Fungsi alat ini yaitu alat pengukur tekanan. Satuannya yaitu milibar atau MB. Cara kerjanya mudah karena hampir sama dengan kompas. Kita hanya perlu memegang barometer ini, kemudian kita lihat tekanan udaranya. Cara penempatannya yaitu ditempatkan di luar ruangan atau lapangan terbuka. Selanjutnya adalah data logger. Data logger yaitu berfungsi sebagai perekam suhu secara berkesinambungan dalam bentuk data. Satuannya yaitu derajat Celcius atau persen. Cara kerjanya yaitu data logger merekam suhu selama 24 jam penuh, kemudian data logger akan menyimpan hasil monitoring dalam memori dan data ini dapat dilihat langsung jika dihubungkan dengan jaringan. Cara penempatannya biasanya ditempatkan di dalam ruangan dalam bidang industri atau pada stasiun pemantau cuaca. Oke, tadi kita sudah membahas beberapa alat-alat meteorologi dan klimatologi beserta fungsi, satuan, cara kerja, dan cara penempatannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.